bajunya suci, hatinya suci, pikirannya suci, semuanya suci. Ibunya suci, kebetulan namanya Suciwati. Mohon maaf kalau ada ibu suci. Sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa. Masa iya dalam sholat itu ada puasa? Ya, karena dalam sholat nggak ada orang makan. Nyangkut nasi, daging di gigi. Pas lagi sholat, lepas. Apa ada yang nelan? Nggak ada. Takut ngeludah, dibiarkan gitu. Dalam sholat ada puasa, tidak makan, tidak minum, dari takbiratul ihram sampai salam. Haji, masa iya dalam sholat itu ada haji? Al-hajju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti, berhenti dagang, berhenti ngantor, berhenti jual beli, berhenti bercocok tanam sawah, padi, sawit, karet. Wukuf artinya berhenti. Dan di dalam sholat orang berhenti. Enggak ada orang sholat sambil jaga warung. Sampai anak tuku apa? Cici apa loro? Enggak ada. Wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini dasar kita. Orang yang tidak percaya kepada rukun iman, salah satunya atau menambah atau mengurangi, itu ciri aliran sesat menurut 10 kriteria aliran sesat Majelis Ulama Indonesia. Jadi apakah Pondok Nurul Azhar itu rukun imannya 6? Kalau iya, berarti tidak sesat. Kalau 5, sesat. Kalau 4, lebih sesat. Nah, jadi udah ada standarnya. Ini berdasarkan hadis Nabi. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian malaikat Jibril nanya lagi, akhbirni anil Islam, beritahukan saya tentang Islam. Kata Nabi, antashhada an la ilaha illallah. Setelah itu wa tuqimas sholat. Setelah itu wa tu'tiyaz zakat. Setelah itu wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Setelah itu wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji ke Baitullah. Ustaz Hatta baru pulang haji ke Baitullah. Jangan lupa panggil Haji Hatta. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke tanah suci. Habis itu malaikat Jibril nanya lagi, anak-anak ingat baik-baik, nanti Ustaz tanya di akhir pengajian, keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, dia melihat engkau. Saya tak bisa melihat Allah. Dan andai saya disuruh milih, Abdul Somad pilih 2, engkau melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Saya lebih memilih merasa dilihat Allah. Melihat Allah itu namanya musyahadah, merasa dilihat Allah itu namanya muraqabah. Musyahadah, khawatir kita tersalah. Musyahadah, khawatir lisan kita tak mampu menguasai, maka terjadi kekeliruan. Yang selamat adalah
muraqabah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah. Itu mengapa kita waktu sholat itu melihat tempat sujud. Enggak ada orang sholat matanya lihat ke atas, atapnya bolong. Enggak ada orang sholat lihat ke kanan, ke kiri. Kenapa? Muraqabah, merasa diperhatikan Allah. Puasa juga begitu. Saat puasa masuk ke dalam toilet, kamar mandi, toiletnya dikunci, enggak ada orang mau minum air. Kenapa? Muraqabah, merasa diperhatikan Allah. Waktu haji juga begitu, pakai kain ihram, pakai baju kain ihram bagian atas, enggak ada orang mau mencabut bulu hidung, enggak ada yang mau memotong kuku, padahal bulu hidungnya bulu hidung sendiri, bukan mencabut bulu hidung kawan. Kenapa enggak mau? Karena dia merasa muraqabah, diperhatikan Allah. Subuh ini, subuh dingin. Hari apa ini? Hari libur. Mestinya anak-anak tidur pagi. Berapa banyak ibu-ibu bapaknya sudah bangunkan anaknya. Ayo, bangun. Ojo turu, lungo nang masjid. Apa kata ibunya? Biarkan aja anak kita tidur. Ini kan hari libur. Sekali-sekali libur rapopo. Tanggal merah. Enggak, semuanya dibawa ke masjid. Anak-anak nyambut saya di depan, anak-anak dibawa ke masjid. Kenapa? Apa ada aturan RT, RW, Kades, Kadus wajib sholat subuh ke masjid? Enggak ada. Kenapa kita ke masjid? Muraqabah, karena kita selalu diperhatikan Allah. Mudah-mudahan tiga-tiganya kita dapat: iman, Islam, ihsan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iman, Islam, ihsan itu tergabung dalam satu ibadah. Apa nama ibadahnya? Ibadahnya sholat. Orang yang sedang sholat ada 6 iman. Antu'mina billah wa malaikatihi, beriman kepada Allah, Allahu Akbar. Wa malaikatihi, saya beriman bahwa malaikat memperhatikan saya, malaikat mencatat amal saya, malaikat sedang mengawasi saya. Wa kutubihi, yang saya baca ini ayat dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulihi, yang saya lakukan ini adalah ibadah yang dilakukan Rasul-Rasul. Berdiri, ibadahnya Nabi Sulaiman. Sujud, ibadahnya Nabi Isa. Tegak, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, duduk, salam, ibadahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Saya percaya bahwa dunia ini akan hancur, yang kekal abadi hanya ibadah salat saya. Wa bil qadari, saya percaya bahwa saya tegak ini, bangun ini karena takdir dari Allah. Allah yang membuat saya bisa datang kemari, terbang dari Pulau Sumatera sampai ke Banjarmasin, sampai ke Masjid Al-Muhajirin. Ini karena takdir dari Allah. 6 rukun iman ada dalam sholat. Sekarang 5 rukun Islam ada juga dalam sholat. Syahadat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Syahadat.
Yang kedua, sholat. Di dalam sholat itu ada sholat. Loh, dalam sholat ada sholat. Sholat artinya doa. Sholat secara bahasa artinya dungo, doa. Di dalam sholat itu ada doa. Mana doa dalam sholat? 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni kok lali ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa di dalam sholat. Syahadat, sholat, zakat. Masa iya di dalam sholat itu ada zakat? Zakat artinya suci. Khudh min amwalihim, ambil harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Maka di dalam sholat ada suci. Allahumma ja'alni minat tawwabin waja'alni minal mutatahhirin waja'alni min ibadika sholihin. Tempatnya suci, kainnya suci, bajunya suci, hatinya suci, pikirannya suci, semuanya suci. Ibunya suci, kebetulan namanya Suciwati. Mohon maaf kalau ada ibu suci. Sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa. Masa iya dalam sholat itu ada puasa? Ya, karena dalam sholat nggak ada orang makan. Nyangkut nasi, daging di gigi. Pas lagi sholat, lepas. Apa ada yang nelan? Nggak ada. Takut ngeludah, dibiarkan di tangan. Dalam sholat ada puasa, tidak makan, tidak minum, dari takbiratul ihram sampai salam. Haji, masa iya dalam sholat itu ada haji? Al-hajju arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti. Berhenti dagang, berhenti ngantor, berhenti jual beli, berhenti bercocok tanam sawah, padi, sawit, karet. Wukuf artinya berhenti. Dan di dalam sholat orang berhenti. Enggak ada orang sholat sambil jaga warung. Sampai anak tuku apa? Cicio peluru? Enggak ada. Kenapa? Karena dalam sholat, maka semua ibadah iman, Islam, ihsan itu ada dalam sholat. Kok sholat? Sholat. Makanya ibadah yang kita ajarkan kepada anak kita, muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat, wahum abna'u sab'a, umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 7 tahun sholat, berarti ngapal fatihahnya sebelum 7 tahun. Ibu sambil masak nasi goreng pagi, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Anak-anak hafal otomatis. Surat pendek, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebelum 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul 10 tahun enggak sholat, pukul. Tapi pukulnya pukul mendidik, jangan sampai patah, jangan sampai lebam, jangan sampai telinganya hilang copot siji. Pak Ustaz, gimana kalau bapaknya yang nggak sholat? Nah ini masalah. Anaknya sholat, bojone sih orang sholat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sholat. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikan saya orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunan saya. Anak Nabi Ibrahim Ismail dan Ishak, cucu keturunannya
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan Allah doa Nabi Ibrahim, maka cucunya Nabi Muhammad mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, maka jangan lupa doakan ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi pesan sebelum mati, as-shalah, as-shalah. Ibu nanti sebelum meninggal pesannya as-shalah, as-shalah. Bapak pesannya as-shalah, as-shalah. Jangan sampai sebelum mati surat cincin mana. Jangan sampai sebelum mati STNK BPKB mana. Apa yang sering kita lakukan, itulah yang akan menjadi amal terakhir kita waktu mati. Mudah-mudahan amal terakhir kita amal soleh. Gimana ceritanya almarhum kemarin meninggal? Almarhum meninggal ketika mau sholat duha. Mantan wakil presiden Bapak Hamzah Has, orang Kalimantan, dari Kalimantan Barat, meninggal mau sholat duha. Amal apa yang paling sering dilakukan, itulah waktu kita meninggal. Tadi malam saya ke rumah Pak Bupati, Bapak almarhum Abdul Wahid bin Abdul Karim, yang ceramah Abdul Somad. Gimana Bapak meninggal? Puasa sunat, pas sedang asar, nggak pakai sakit, meninggal. Paling indah. Sahurnya di dunia, bukanya di surga. So sweet, indah sekali. Mudah-mudahan kita. Gimana Ustadz Somad meninggal? Pas pengajian subuh di pesantren Nurul Azhar. Langsung dimakamkan di Nurul Azhar karena tiket jenazah mahal. Kalau bisa kita matinya dalam ibadah, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ketika Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, buat acara haul almarhum suaminya, diundang Polri ngaji. Ninggal pas lagi ngaji. Allahu Akbar. Jamaah ketika sedang sholat di belakang makom Ibrahim, pakai ihram di tanah suci, di masjid paling suci, dengan pakaian suci, dalam keadaan bersuci, dalam ibadah yang suci, di tempat paling mulia, dalam waktu yang paling mulia sedang bersujud, meninggal. Indah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muraqabah, musyahadah, itu 13 itu terkumpul dalam satu ibadah sholat. Itulah kenapa sholat dikatakan tiangnya. Karena semua bangunan ini bisa tegak berdiri, kacanya, jendelanya, kipasnya, atapnya bisa berdiri karena ada tiang. Karena kalau nggak ada tiang, na'udzubillah, hancur. Makanya ibu nek golek mantu, maka carilah mantu sing soleh. Nek ora soleh, sing soleh iku ya sing sholat. Maka carilah. Kenapa ini subuh ini Masjid Al-Muhajirin bisa ramai, anak-anaknya datang? Karena bapaknya soleh, bapaknya sholat,
ibunya solihah, anak-anak podo melu kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah wudu bersih salat, imam tidak boleh ngangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Makanya tadi sebelum takbiratul saya lihat sufuf luruskan. Dan saya nggak perlu meriksa ke belakang, cukup lihat saja. Soalnya dulu ada mahasiswa waktu di asrama, dia nggak mau takbiratul ihram sebelum shaf semua lurus, dia pergi ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika yang nggak sabar, yang maju ke depan. Allah, itu namanya kudeta tidak berdarah. Kenapa makmum disuruh lurus shaf? Padahal makmum semua sudah tahu. Belum pernah saya sholat, tahu-tahu imamnya ngomong begini, saya nggak nyuruh sampean luruskan shaf. Sudah tahu semua kan? Tetap dia suruh, karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkibun bimangkibin, bahunya rapat dengan bahu. Qadamun biqadamin, kakinya rapat dengan kaki. Bahu rapat dengan bahu enggak masalah. Kenapa? Karena ada kain. Maka bahu bapak rapat dengan bahu selalu tidak masalah karena ada kain. Yang jadi masalah ketika kaki rapat dengan kaki, karena enggak ada kain. Enggak semuanya nyaman waktu kakinya ditempel. Ada yang orangnya sensitif, dia tempel dikit, dia geser. Maka kalau kita teman kita nempel sekali, kalau kita nggak nyaman, kita geser dikit. Kalau teman kita sudah geser, jangan kita tempel lagi. Itu sudah kode dari dia. Kalau kebetulan dia akrab, dia bilang, aku orang nyaman. Agak-agak rapat saja sudah cukup. Angkat takbiratul ihram. Siapapun yang datang ke Masjid Al-Muhajirin enggak boleh maju ke depan jadi imam sebelum imam ratib. Imam ratib, imam tetap Al-Muhajirin mempersilakan maju. Walaupun jubahnya 3 lapis, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, nggak boleh maju ke depan. Terus Ustaz Somad kok wani, kok berani maju ke depan? Karena saya sudah dipersilahkan tadi. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kenapa Ustaz Somad itu berani-beranian dari Ustaz? Saya diminta tadi Ustaz Somad maju ke depannya, siap. Maka saya berani maju ke depan. Lalu kemudian sebelum sholat berniat dulu. Niatnya nangkene mahallul qalbi, mahallun niyati al qalbu, tempat niat adalah qalbu dalam. Usolli fardhus subhi raka'atain adaan makmuman. Loh, masa Ustaz makmum? Misal kalau Ustaz tadi imaman lillahi ta'ala, pakai mustaqbilal qiblati, bagus. Enggak pakai sah. Kapan waktu berniat? Dalam takbiratul ihram, dari A sampai Ba, mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, disitulah pasangnya. Namanya muqaranah. Muqaranah artinya sejalan antara sing siji sing loro. Siji Allahu Akbar, loro usolli fardhu subhi. Allahu Akbar, itu namanya muqaranah. Makanya di pondok di awal-awal belajar niat banyak yang takbirnya berkali-kali. Allah, Allah, Allah. Waktu kelas
satu mau menyesuaikan sampai akhirnya imam udah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Awal-awal belajar corona itu Pak Ustaz di Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali niatnya sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbir. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali niatnya sebelum takbir. Cuma kata takbir mereka pendek. Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i panjang. Allahu Akbar karena memasangnya. Ustaz Somad, saya pakai mazhab Syafi'i dalam takbir. Kamu, waduh lupa. Kok bisa lupa? Yang berniat sebelum takbir masih masuk dalam 4 mazhab. Yang berniat di dalam takbir mazhab Syafi'i. Yang berniat setelah takbir, ini yang bahaya. Habis nonton sinetron, nonton TV, habis buka handphone, ucuk-ucuk, langsung Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? Ya wis asar aja lah. Nggak bisa. Niat itu di dalam takbir. Ini ngajinya sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai waktu maghrib. Maghrib jam berapa sekarang? Kita buka Google ya. Waktu maghrib Banjarbaru. Waktu sholat Banjarbaru. Maghribnya 6.26. Jadi kita tausiah sampai 6.26. 6.26 subuh ini, bukan 6.26 sore. Jadi nanti kalau mau buat pengajian pakai itu aja standarnya. Supaya apa? Supaya habis ngaji bisa langsung sholat sunat. Sekarang nggak boleh sholat sunat karena sekarang ini waktu tanduk setan. Ini kan matahari ini bulan. Ini bumi, ini matahari terbit. Waktu matahari terbit datang setan. Matahari bulat gini ya. Pas terbit itu datang setan menghampiri. Sampai setinggi tombak. Setinggi tombak itu setelah diukur 12 menit. Jadi matahari itu dihampiri malaikat, disebut dalam hadis qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Sampai 12 menit. Habis itu baru setan lungo. Setannya pergi. Setelah setannya pergi, baru kita boleh sholat sunat. Namanya sholat sunat isyraq. Syaratnya 3. Sholat subuh nang masjid. Habis sholat subuh, jagong, sikir. Duduk di masjid, jangan keluar. Setelah itu terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat isyraq. Tapi kalau nggak cukup 3 syarat, namanya sholat duha. Sholatnya di rumah, sholat duha. Waktu sudah bisa. Tapi sholat duha jam 9 Pak Ustadz. Itu waktu utama. Tapi sudah mulai boleh sejak terbit matahari lewat 12 menit. Tengok waktu maghrib 18.26. Berarti nanti kita 18.26 sudah mulai boleh. Mohon maaf sarapan paginya agak terlambat dikit. Apa-apa ya Pak? Insyaallah. Nah, setelah takbiratul ihram pasang niat Allah. Saya tadi waktu sholat, kalau Bapak Ibu perhatikan, tangan saya sampai telinga. Allahu Akbar. Karena hadisnya 2. Yang pertama, yuhazi udhunaihi, sampai daun telinga. Tapi ada hadis satu lagi, mankibaihi, sampai bahu.
Jadi kalau ada orang sholat, Allah, ada hadisnya. Kenapa Ustaz Somad pilih yang telinga? Karena mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sampai telinga. Ya kenapa Ustaz pakai yang sampai telinga? Kalau saya pakai yang sampai bahu, nggak sampai telinga. Tapi kalau saya pakai yang sampai telinga, kenapa? Itu alasan. Kan ada dua hadis, ya. Yang sampai bahu juga sunnah, sunnah. Yang sampai telinga juga sunnah, sunnah. Kenapa Ustaz pakai yang pakai telinga? Kalau saya pakai yang bahu, telinga nggak kena. Tapi kalau saya pakai yang telinga, bahu kena. Itu alasan mazhab Syafi'i. Allah. Lalu kemudian meletakkan tangan. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i meletakkan tangan di lengan. Ini yang disebut dengan lengan. Sedangkan mazhab Hanafi alas luasri. Jadi kalau ada orang sholat di lengan, ini mazhab Syafi'i. Kalau ada yang meletakkan di atas pergelangan, mazhab Hanafi. Kalau ada yang meletakkan di atas telapak tangan, mazhab Hambali. Allah. Hambali. Hanafi. Mazhab Syafi'i. Lengan. Yang gini enggak ada. Allah. Posisinya di mana? Mazhab Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Ini dada, ini pusar. Berarti sini. Nanti kalau ada yang lihat nonton film Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih waktu dia jadi imam, Allah, mazhab Hanafi tahta surah, di bawah pusat. Mazhab Maliki di atas pas di pusat. Mazhab Syafi'i versi 2 di tempat yang paling mulia. Badan kita ini yang paling mulia qalbu. Letaknya qalbu di jantung kiri. Nanti kalau ada yang sholat, Allahu Akbar. Ada pernah melihat orang? Ada yang saya lihat di kanan, Pak Ustaz, berarti jantungnya di kanan. Di Maroko, imam Maroko, sholat tangannya lepas. As-sadlu. Allahu Akbar. Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia, 5 negara mazhab Maliki, tangannya lepas ke bawah. Maliki versi 2. Terus yang letakkan di atas dada sholatnya begini, itu Nasiruddin Al-Albani, sifat sholat Nabi. Jadi kalau begitu berapa semuanya? 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dicoba semua. Itu saya nggak mau setelah hari ini nanti pas zuhur, pas maghrib. Bukan tujuan ngundang ngaji ini, bukan itu maksudnya. Tetap pakai mazhab Syafi'i. Posisinya di sini, posisinya di sini. Terus ngapain Ustaz jelaskan ini buat kami bingung? Bukan buat bingung, supaya nanti kalau kita pergi ke Makkah umroh, ini kan rencananya mau berangkat umroh bulan Oktober nih, ongkos tanggung masing-masing, supaya nanti nggak bingung pas ngelihat sampai di Masjidil Haram ngelihat ada orang, Allahu Akbar, Maliki, Allahu Akbar, Hanafi, Allahu Akbar,
Syafi'i. Udah tahu. Itu tujuannya. Tapi dalam pengamalan tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Muhammadiyah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kedua-duanya ngambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allahumma ba'id ada hadisnya, yang Allahu akbar kabira ada hadisnya. Doa iftitah ada 7. Baca dalam buku 99 tanya jawab salat, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Boleh difotokopi dari Ustadz Hatta. Jangan kelahi gara-gara Allah maba'id dan Allah akbar kabir. Yang satu Allah maba'id, nyindir yang Allah akbar kabir. Allahumma ba'id. Yang Allah akbar kabir, nyindir yang Allah maba'id. Allahu akbar kabir. Yang di tengah preman baru taubat, belum hafal iftitah. Serangan antara Allah maba'id dan Allah. Akhirnya dia mikir. Dulu waktu kami sama-sama sakau nggak kelahi. Waktu sama-sama ngisap ganja, persahabatan kami erat. Ini di masjid kok kelahi. Mendingan nggak usah sholat. Padahal sama-sama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tadi Ustaz baca iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iftitah baca pelan, dibaca. Banyak sekarang orang iftitah nggak dibaca. Iftitah Fatihah ayat 1 nafas. Itu mazhab apa Pak Ustaz? Imam apa? Imam Rosi, Valentino Rossi. Setelah iftitah, sebelum Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i, baca ta'awuz, a'udzubillah sebanyak rakaat. Setiap bergerak tegak a'udzubillah sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Hanafi, Hambali sekali saja di rakaat pertama. Tapi kalau mazhab Syafi'i rakaat siji, rakaat loro, rakaat telu, rakaat papat, rakaat limo ora-ora. 4 rakaat zuhur 4 kali baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baca bismillah. Mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Namanya sirf. Mazhab Maliki Maroko. Saya di Maroko 2 tahun enggak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. 3 mazhab. Ustaz Somad tadi bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syafi'i. Makkah Madinah Hambali. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustaz, ada kemarin imam di tempat kami langsung Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Imam grogi. Lupa baca Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Baca Al-Fatihah, betulkan, jangan sampai salah. Ibu, ajarkan anak Al-Fatihah.
supaya setiap kali baca Al-Fatihah pahalanya ngalir ke ibu. Ibu ajarkan anak Al-Fatihah. Setiap kali dia baca Al-Fatihah dia ingat ibu, karena ibu gurunya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kesalahan. Pertama, ra tidak pakai tasydid. Kedua, ha tidak di leher. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua kesalahan. Pertama, ra-nya tipis. Yang kedua, a-nya tidak dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak salah tasydid pada ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan pada sha dan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Qa-nya dalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelihatannya makmum belum datang. Amin. Mengucapkan amin dianjurkan serentak. Siapa yang aminnya serentak dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekarang banyak makmum enggak mau mengucapkan amin. Walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ditanya, sampean kok ora ngomong amin? Ya wis, sedulur-sedulur sedaya wis. Kita tetap mengucapkan amin, artinya kabulkan doa kami ya Allah. Habis itu baca ayat. Baca ayat kalau di awal surat baca bismillah menurut mazhab Syafi'i. Kalau di tengah enggak baca bismillah. Kalau dibaca bismillah enggak salah. Tadi saya ambil dari tengah. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa. Karena saya ambil dari tengah. Di rakaat kedua saya pakai bismillah, saya pakai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Lalu kemudian rukuk. Rukuk angkat tangan. Allahu Akbar. Kepala tidak terlalu menunduk seperti kambing dapat rumput. Kepala tidak terlalu mendongak seperti kuda jantan nampak kuda betina. Sedang. Seandainya diletakkan gelas di atas tidak tumpah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Dari rukuk ke tegak bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Setelah tulang belakang lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, Sami'allahu liman hamidah. Imam saja, makmumnya Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i ikut Sami'allahu liman hamidah. Hamidahnya pendek. Ada yang kadang saya dengar imam Sami'allahu liman hamidah, rupanya jenenge bojone Hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu
hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berapa kali ngangkat tangan? 4 posisi. Pertama, Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. Ketiga, Sami'allahu liman hamidah. Keempat, bangun dari rakaat 3, bangun dari rakaat 2, habis tasyahud. Salat maghrib, zuhur, asar, isya. Allahu Akbar. Ngangkat tangan 4 posisi. Karena banyak juga orang asal bangkit angkat, asal bangkit angkat. Pas ditanya, ente kok ngangkat terus? Makin banyak pahalanya. Nggak bisa. Dia ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau makin banyak gerak, banyak pahalanya, lari aja. Makin banyak geraknya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sujud. Tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tangan. Tapi ada yang bilang tangan dulu. Hadisnya makhluk, terbalik. Yang sahih menurut mazhab Syafi'i, lutut dulu, baru tangan. Terus kalau ada yang buat tangan dulu, dia baca buku Nasiruddin Albani, tangan dulu baru. Cuman ada 2, lutut dulu atau tangan dulu. Jangan kening dulu. Enggak ada. Mazhab apa itu? Mazhab kuda kepang. Lutut, habis lutut baru tangan. 7 anggota tubuh ke lantai. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 1 kening. Itu kenapa peci. Kalau ada orang sholat pecinya gini, sah, tapi tidak afdal. Yang afdal dan sah adalah Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Inilah doa yang paling banyak dalam sholat. Dalam iftitah enggak ada permohonan sama Allah. Tapi dalam duduk antara 2 sujud 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Banyak orang duduk antara 2 sujud ini dia enggak baca doa. Allah. Macam dapat tempe mendoan panas. Habis itu dia sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tasbih yang paling afdal 7, tasbih yang pertengahan 5, tasbih yang paling sedikit 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Kenapa orang bisa sholatnya cepat sekali? Tuk, 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 tuk. Karena orang bocor, nggak baca. Kalau baca pasti ada tumaknina. Kenapa orang sholat bisa cepat? Nggak baca, mulutnya diam, menengai. Ya nggak bisa. Mulut tuh baca. Ada sahabat Nabi jenenge Khabbab ibnul Arth. Khabbab, ya. Sampean delok Nabi sholat. Ya iya, aku kira sahabat Nabi. Nabi kok baca mau menengai? Nabi baca. Dari mana kamu tahu Nabi itu membaca? Bittirabi lihyati. Saya ngelihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergerak. Kenapa dagunya bergerak? Karena dia baca. Kalau menengai dia nggak bergerak.
kecuali kipasnya kencang. Kan ada kipas angin di masjidnya Pak. Tasyahud, 3 jari ditekuk, ibu jari di pangkal telunjuk. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Lafaz Allah nanti telunjuknya naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun ke ujung jari tengah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mazhab Syafi'i. Terus kami pernah melihat ada orang gerak-gerak Pak Ustaz. Kok sampean ngelihat? Kan sedang sholat. Saya enggak sedang sholat Pak Ustaz. Saya waktu itu sedang lewat. Dia tahiyatul masjid. Oh mono. Mazhab Hambali ngangkatnya setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hambali. Setiap lafaz Allah naik. Mazhab Hanafi naik pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Maliki dari awal sampai akhir bergerak ke kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. 4 mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i. Turun. Naiknya pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam baru turun. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam di situ cukup. Tapi yang afdal, Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asraftu ma a'lantu ma asraftu ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pipi dilihat oleh makmum. Jadi enggak boleh assalamualaikum warahmatullahi. Kami melihat bayadha haddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak putih. Pin, ketok orang. Orang ketok wis ireng ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata di dalam gerakan leher yang sempurna sehat tulang leher. Berapa kali kita menggerakkan leher pagi ini? Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, salat subuh, salat isyraq 8 kali. Orang yang enggak salat menggerakkan leher cuman sekali pas senam pagi. Teng 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 teng. Itu pun banyak yang lehernya enggak bergerak. Kenapa? Ngelihat instruktur celananya sempit. Sing guyu yo cilik-cilik. Nah, setelah salam zikirnya saya jahat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim alladzi. Kenapa Ustaz jaharkan zikirnya? Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan menjaharkan zikir untuk ngajar makmum. Makmum udah tahu semua Pak Ustaz. Ada makmum yang baru taubat, ada makmum yang baru mu'allaf, ada makmum anak kecil,
Ada makmum perempuan yang baru pertama ke masjid, mengajarkan makmum. Itulah kenapa saya baca jahar. Ada imam yang baca sir, ada. Nanti anaknya pulang, ditanya sama ibu di rumah, sing imam siapa? Ustaz Somad. Ustaz Somad baca apa? Ini nggak tahu, orang dia nggak dengar. Itulah kenapa. Astaghfirullah, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, itu yang minimalis. Kalau yang panjang banyak. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu inni qa'iman bil qist. Ayat kursinya lengkap. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau pakai tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Saya takut salah ngitung piro ya. Akhirnya supaya nggak salah ngitung, saya bawa tasbih. Saya sangka di Masjid Al-Muhajirin nggak ada tasbih. Wakeh. Nah, ini tentang masalah. Habis itu berdoa bersama. Kenapa Ustaz berdoa bersama? Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Sing dungo, sing ngaminke pahalane podo. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Saya tidak lebih mulia. Doa subuh ini dikabulkan bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang solehah, ada anak-anak yang soleh, ada suami-suami yang baik menjadi imam untuk keluarganya, insya Allah. Amin. Doa jelas. Ini banyak juga orang kadang doa ini jelas. Maun. 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa selamat api. Kalau bingung pakai doa, bingung saya Pak Ustaz doa. Pulang haji, diundang tahlilan, suruh baca doa, menggigil. Udah hafal aja 10. Simple. Habis itu tutup Rabbana. Ingat penutupnya Rabbana Atina. Banyak juga yang baca doa enggak berhenti-berhenti, bingung. Rabbana enggak muncul. Enggak, ibarat kok mobil lupa rem. Penutupnya enggak ketemu Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana 'alaika tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, Rabbana atina bil huda. Makanya mana tahu imam grogi baru pulang. Maka makmum di belakang cepat langsung respon. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nafil akhir sampean kok bengi piye. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Hati yang terkunci dibuka dengan Al-Fatihah. Pikiran yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Rezeki yang macet dibuka dengan Al-Fatihah. Jodoh yang gak kunjung tiba dibuka dengan Al-Fatihah. Sing wis teko jangan dibuka lagi. Khawatir mengko teko sing nomor 1 loro. Mudah-mudahan ini saya jelaskan. Saya tidak ngajari Bapak Ibu, ngajari anak-anak kita supaya ibadahnya benar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tadi kata Ustaz Atta jam 6.26, sudah hampir jam 7. Waduh, ternyata tausiah di tempat orang yang hatinya bersih itu yang ceramah malah ya semangat.
Saya tausiah ini tergantung orang. Kalau saya lihat, saya pernah tausiah 5 menit. Pas saya tausiah semua, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tapi karena jamaah semangat, saya pun jadi ikut semangat. Lewat dari jam 26 orang kita sholat. Man sholat subha fi jama'atin, sapa sing sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk, jangan keluar masjid, berzikir hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamat, tamat, tamat. Ibadah ini menurut Imam Tirmidzi hadisnya hadisul hasan, enggak ada keraguan sama sekali. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, masing-masing tidak berjamaah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.